waktunya hanya sekitar 5 menit. Apakah ada penanya dari audiens atau dari luar, dari yang luring? Baik, ada satu pertanyaan ya dari Iqbal Hafiz dari SMA Aceh Besar, ya, ditujukan kepada Dr. Fahriyati MA. Pertanyaannya, apakah dalam Hikayat Aceh berisi manuskrip tentang sains? Jika ada, bagaimana masyarakat umum dapat membaca manuskrip tersebut? Kemudian dari semua manuskrip dalam bahasa Aceh, berapa jumlah halaman seluruhnya dari manuskrip yang sudah dipelajari? Apakah masih ada manuskrip dalam bahasa Aceh yang belum diteliti atau belum dibaca sampai hari ini? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya silakan Ibu Dr. Fahriyati. Singkat saja ya, karena waktu kita sekitar 5 menit. Saya silakan. Ya, baik. Terima kasih. Nama Iqbal Hafiz. Tentang Hikayat Aceh. Hikayat Aceh adalah naskah, ya, naskah tentang sains. Sains ini sangat luas. Barangkali yang dimaksud sains itu apa ya? Yang kalau isinya tadi sudah kita jelaskan secara rinci terkait dengan bisa tentang apa namanya, bisa kita tarik tentang kearifan lokal, tentang sejarah, tentang banyak hal di dalam Aceh terkait dengan tradisi dan sebagainya. Jadi ini sangat luas. Kemudian untuk membaca naskah ini, itu sudah ada yang dialih aksarakan. Jadi sudah bisa baca dalam bahasa Latin. Yang dilakukan oleh guru kita yang sudah almarhum, yaitu Teguh Iskandar. Bisa di search di internet, itu sudah online buku beliau. Selain ada yang buku offline juga, itu bisa kita baca dari situ. Kemudian bagi masyarakat umum saya kira itu sudah mudah ya untuk membaca bahasa Latin, tidak harus baca Jawi seperti yang terlihat di dalam manuskripnya asli. Kemudian dari semua manuskrip dalam bahasa Aceh berapa jumlah halaman seluruhnya? Untuk halaman ini bervariasi. Mas atau adik Iqbal ya, masih SMA. Jadi bervariasi, ada yang 1 halaman juga, naskah itu sangat bervariasi, ada yang tebal. Ya, jadi tergantung isi yang dibahas itu apa. Sementara kalau misalnya ilmunya tentang misalnya tentang tasawuf atau apa itu isinya lebih banyak, itu bisa jadi tebal. Kemudian tentang tafsir, saya pernah menemukan naskah yang cukup tebal sampai 500 halaman, itu isinya tentang tafsir kan. Jadi seperti itu, sangat bervariasi. Kita nggak bisa membuat range-nya itu ya. Jadi kalau koleksi di Aceh ini Pak Hermansyah yang lebih ini. Koleksi di Aceh yang bisa dilihat, ini kan SMA Aceh Besar, bisa di koleksi museum. Museum Aceh itu ada naskah-naskah Aceh di sana, bisa langsung ke sana untuk melihat bagaimana naskah-naskah Aceh. Kemudian dari bahasa disebutkan di sini juga ada bahasa Aceh, Iqbal. Jadi selain bahasa Melayu, kemudian ada yang pure, yang murni bahasa Aceh, seperti Hikayatun Sabi, gitu. Jadi kemudian banyak lagi naskah-naskah lain yang tertulis dalam bahasa Aceh, kemudian pure bahasa Aceh, kemudian ada kombinasi juga seperti naskah sekarang itu naskah Melayu, kemudian ada beberapa bahasa lain masuk ke dalam bahasa yang digunakan dalam naskah tersebut. Jadi sangat bervariasi ya naskah-naskah itu. Sekali-sekali berkunjunglah ke Museum Aceh. Kemudian ada juga sekarang yang dikoleksikan oleh pribadi seperti Mashkur, kemudian Tengku Tarmizi, juga itu koleksi pribadi yang cukup banyak jumlah naskah yang mereka koleksikan. Jadi itu yang masih banyak lagi dalam masyarakat yang masih menyimpan naskah-naskah. Yang kalau concern nanti Iqbal terhadap manuskrip ini bisa masuk lebih dalam lagi, melihat kalau ada naskah di masyarakat itu bisa dikonservasi, kemudian dipelihara, diberikan ke museum atau setidaknya supaya terpelihara naskah-naskah kita. Saya kira itu ya, terima kasih.
Ada satu lagi Bu, apakah masih ada manuskrip bahasa Aceh yang belum diteliti? Oh, banyak sekali naskah yang belum diteliti. Jadi ini tugas kita untuk mengkaji ulang naskah yang ada di museum sendiri belum habis itu dikaji satu persatu. Sangat banyak di sana berapa ya? 1.500 atau berapa, cukup banyak. Mungkin nanti bisa diklarifikasikan oleh Pak Hermansyah. Kemudian juga koleksi yang tadi saya sebutkan. Belum lagi kalau di Perpusnas juga punya naskah Aceh seperti itu. Jadi itu yang ada di daerah Aceh sendiri, karena ini kan beliau dari Aceh Besar. Jadi lokasinya di Aceh demikian, bahwa kalau misalnya mau ke Jakarta, mau ke Leiden, itu masih banyak naskah-naskah kita bertebaran. Mereka yang konservasikan, mereka koleksi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fahriati. Saya tidak akan mengundang Pak Hermansyah karena pasti ceritanya panjang nih. Saya tahu ada ribuan naskah Aceh yang belum diteliti. Di Aceh Besar itu ada di Dayotano AB, kemudian kalau ke Banda Aceh ada Museum Negeri Banda Aceh Aceh tadi yang dijelaskan ada sekitar 1.500-an, belum lagi kalau pergi ke Yayasan Museum Ali Hasmi, di situ ada sekitar 300-an dan seterusnya, masih banyak. Jadi ini silakan Bang Iqbal atau Dek Iqbal Hafiz kalau tertarik nanti bisa kontak Pak Hermansyah ya yang tinggal di Aceh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai di ujung acara. Saya